Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ada berita yang menarik ya. Apa itu? Ya, akhirnya Kapten Vincent melaporkan saya. Asik kan? Kapten Vincent melaporkan saya sesuai dengan ancamannya. Oke. Tapi bagi Anda yang belum pernah menonton video saya yang mana saya diancam oleh Kapten Vincent, mari kita lihat dulu ya kronologisnya. Nah, kira-kira ya seminggu lebih yang lalu lah saya upload konten ini. Anda lihat ya. Ini kan nasib robot trading ATG dan Kapten Vincent Affiliator Binary Option minggu depan gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di konten saya bahwa setelah saya upload video ini, Kapten Vincent mengirimkan direct message ke Instagram saya ya. Minta waktu untuk berdiskusi, cuman tidak saya jawab. Oke. Kemudian berapa hari kemudian, ya selang 2 hari kemudian setelah itu saya upload video ini yang judulnya inilah teknik flexing Kapten Vincent Raditya si afiliator binary option. Di sini saya upload lah video-video dia yang memamerkan satu kardus uang berisikan uang 1 miliar. Hasil kemenangan 2 miliar dari bertrading di Oxtrade katanya ya kan. Ini flexing dia. Kemudian dia bawa uangnya itu di dalam dus apa itu, Indomie atau apa, dibawa ke showroom mobil mewah gitu ya. Dia beli mobil Porsche putih, langsung dikasih tunai, langsung bawa pulang. Nah, saya nggak tahu itu mobil Porsche putihnya baru atau bekas. Kalau baru kan, kalau mau dibawa pulang kan setidak-tidaknya perlu yang plat putih gitu ya. Saya nggak tahu lah apakah memang showroom itu sudah menyiapkan STNK plat STNK putih atau itu memang mobil bekas yang bisa langsung dibawa pulang. Saya nggak tahu, tapi itu bukan urusan saya. Tapi sepertinya dia meradang ya dengan video saya itu, karena ada lagi satu video lain yang dia juga mempromosikan Oxtrade gitu ya. Nah, yang saya bilang inilah teknik flexing yang diperagakan oleh si Kapten Vincent ya. Kemudian setelah itu dia kirim WhatsApp kan, seperti yang saya sudah tayangkan. Anda lihat lagi di sini, dia bilang Shalom Pak Pendeta. Nah, pada saat dia kirim yang pertama, saya sedang ada meeting, jadi saya tidak buka-buka HP saya. Kemudian dia bilang lagi, salam kenal, saya dengan Kapten Vincent. Oh, Kapten nih. Terus sepertinya berapa itu? 50 menit kemudian, sepertinya dia nggak sabar gitu ya, karena memang saya belum buka HP saya. Kemudian dia bilang, jika ada waktu berkenan kita bisa ngobrol Pak, dia bilang. Kemudian kira-kira berapa menit tuh ya, 4 menit kan, dari 5.29 sore sampai 5.33 sore, baru 4 menit. Langsung dia bilang, kalau memang tidak berkenan ya nggak apa-apa, mungkin akan saya proses aja, yang penting jalur mediasi sudah saya coba trims Pak gitu ya. Nah, setelah jam 5.33 begitu saya buka, saya lihat 4 message ini sekaligus. Jadi belum sempat saya jawab, dia sudah menyimpulkan, ya sudah, saya akan proses saja ya. Ya sudah, laporkan saja kalau nggak senang gitu ya. Nah, kemudian saya tunggu-tunggu, saya nggak ada panggilan gitu ya dari pihak kepolisian, dan juga saya nggak dengar berita dia melaporkan ke pihak kepolisian. Kalau dia melaporkan ke pihak kepolisian kan setidaknya sudah ada beritanya, atau setidaknya sudah ada surat panggilan kan ke rumah saya. Nggak datang-datang gitu ya. Oke lah. Tiba-tiba beberapa hari yang lalu saya dapat email dari YouTube
Saya dapat email dari YouTube. Nah, emailnya judulnya copyright takedown request received for your YouTube video. Jadi YouTube memberitahukan saya bahwa ada permintaan untuk men-takedown atau menurunkan atau ya mematikan lah. Jadi ada orang minta YouTube untuk takedown video YouTube saya, ya. Nah, di sini pengirimnya YouTube Copyright. Memang ada bagian YouTube yang ngurus copyright. Nah, dia kirim email ini ke email saya. Dia bilang, "Hello, we received the copyright infringement notification below regarding your videos." Jadi YouTube memberitahu bahwa dia menerima pemberitahuan bahwa saya melanggar hak cipta, kira-kira begitu ya. Tapi yang membuat saya terharu gitu ya dan bangga sama YouTube, dia bilang lagi, "We believe your content is protected by fair use, fair dealing or a similar exception to copyright protection." Artinya YouTube percaya bahwa konten saya ya dilindungi oleh pemakaian konten orang lain yang fair. Jadi gini, sebenarnya kalau di YouTube boleh saja kita pakai konten orang lain, tapi dengan tujuan misalnya untuk mengedukasi gitu ya, untuk memberikan suatu wawasan yang berguna buat orang banyak dan seterusnya, dan tidak dipakai sembarangan misalnya, meskipun yang pemilik videonya merasa saya pakainya sembarangan ya. Sehingga Anda lihat tuh yang dihitamkan oleh YouTube, "We do not plan to remove your videos at this time." YouTube menyatakan dia tidak akan menurunkan atau men-take down video saya seperti permintaan orang yang melaporkan, gitu dia bilang. Anda punya kontrol, you have control over the availability of videos on your channel, including the ability to delete them if you choose. Anda bebas melakukan apa saja sesuai kontrol yang Anda punya, termasuk kalau Anda merasa ya udahlah kalau Anda mau delete aja. Terus dikasih linknya, inilah YouTube saya yang dilaporkan ya, yang biru itu. Kemudian saya baca terus, dia bilang please be advised. Dia bilang mungkin saja pemilik copyright ini akan menghubungi Anda langsung untuk meminta penurunan atau removal atau aksi-aksi lainnya ya. Nah, terus dikatakan lagi email ini bukan sebagai advice hukum ya. Jika Anda merasa perlu menghubungi pengacara, ya silakanlah Anda konsultasi dengan pengacara Anda, kira-kira gitu ya. Nah, terus dia bilang di bawah inilah dia kasih email-email dari yang komplain lah gitu ya. Yang komplain sudah dari 15 Maret ternyata ya, sudah cukup lama ya. Vince Krat, ya ini Vincent Raditya lah. Kenapa saya tahu? Nah, kita lihat. Nah, di sini YouTube memberikan saya seperti tembusan gitu ya atas proses yang dilakukan YouTube terhadap komplainnya Vincent. Jadi Vincent ini melaporkan saya ke YouTube lah, singkatnya begitu. Dia tidak suka videonya dipakai oleh saya gitu ya. Nah, disinilah YouTube memberikan kronologisnya. Dia berikan saya seperti tembusan jawaban YouTube kepada Vincent. Dia bilang apa? Terima kasih Anda sudah mengirimkan permintaan untuk menurunkan video. Dia bilang ya. Nah, permintaan Anda akan direview untuk menentukan apakah itu valid, apakah komplain Anda valid gitu ya. Dalam permintaan Anda, katanya permintaan Vincent maksudnya ya, Anda meminta kami, dalam hal ini YouTube, untuk meremove atau menghapus video-video ya, dan juga menghindari pemakaian kopi itu di kemudian hari ya. Kemudian kami akan menanggapi email Anda, ini kan jawaban di awal ya, setelah kami mengambil keputusan atau aksi terhadap permohonan Anda ya.
Untuk mengecek status Anda, status permintaan Anda bisa cek. Memang ada, saya juga pernah meminta removal atas video saya yang dipakai sembarangan dan dikabulkan oleh YouTube ya. Karena video saya itu dipakai sembarangan gitu ya, dipakai full gitu ya untuk kepentingan dia. Bisa kita pantau di removal request tab ya di YouTube Studio. Nah, dari sini Anda juga bisa melakukan banyak hal. Anda bisa baca di sini ya. Kemudian YouTube juga memberikan detail apa yang diminta oleh pelapor ini, yaitu si Kapten Vincent yang mengaku memiliki copyrightnya, yaitu siapa itu? Namanya Vincent Raditya ya. Ditanya title atau jabatan, posisinya, dia tidak sebut kapten di sini ya, atau mungkin dia sudah bukan kapten, saya nggak tahu ya. Karena ditanyakan your title or job position ya, dikosongin. Kemudian namanya Vincent Raditya, emailnya ada 2 ya, email utama vincrad@gmail.com, yang email keduanya roland_xp_80@hotmail.com ya. Kemudian video apa yang dia laporkan, ada yang di warna biru gitu ya. Mulai menit keberapa sampai menit keberapa dia laporkan ya. Kemudian dia memberikan pernyataan bahwa saya, maksudnya Vincent ini adalah owner, pemilik ya. Kemudian bahwa videonya dipakai oleh saya tanpa persetujuan, kira-kira gitu ya. Bahwa pemberitahuan dia ini akurat ya, dan segala macam lah ya. Ini adalah penyalahgunaan dan segala macam. Oke. Kemudian YouTube pun akhirnya dia juga memberikan jawaban bahwa request dari Vincent itu mungkin tidak valid untuk video-video yang dia identifikasikan, yaitu video saya ya. Dan YouTube mengatakan adalah legal untuk menggunakan video orang lain ya tanpa persetujuan orang lain, selama digunakan untuk berita, laporan, review dan segala macam. Jadi boleh. Jadi kalau lain kali video kita dipakai orang, selama video kita dipakai untuk maksud yang positif, itu diperbolehkan oleh YouTube. Jadi YouTube menganggap laporan dari Vincent tidak valid karena betul itu video dia, tetapi saya pakai untuk keperluan pencerdasan ya, pencerdasan bebek dungu. Jadi YouTube sudah kenal saya gitu, bahwa kalau saya pakai video orang gunanya untuk pencerdasan ya. Nah, terus dia bilang, kalau masih ngotot, dia bilang if you still believe your copyright is dilanggar oleh video si Chandra itu, explain lagi lah kira-kira. Kemudian ya disinilah Anda bisa lihat ya. Kemudian si Vincent, kalau Anda lihat di sini, menyatakan bahwa saya pernah mengajukan permintaan take down ya, dan sudah berkali-kali dikabulkan oleh YouTube. Jadi ceritanya dia ceritalah, curhat gitu ya sama YouTube. Gue bukan cuman sekali ini nih melaporkan si Chandra Teja yang pakai konten gue atau video gue. Dulu gue juga sering laporin orang, kok diturunkan, kira-kira begitu. Ya, YouTube akan lihat dong ketika video dipakai oleh orang lain itu maksudnya apa. Kalau saya kan maksudnya untuk sebuah review bahwa inilah yang harus Anda hindari. Kan positif, sama YouTube diabaikan. Ya. Dia bilang bahwa dia sudah menandai video-videonya supaya tidak bisa dipakai atau tidak bisa di-copy di kemudian hari. Tetapi kenapa video saya itu masih bisa di-upload sama si Chandra gitu kira-kira ya. Ya. Dia bilang video saya itu
membuat suatu informasi palsu tanpa data yang aktual. Waduh. Nah, dia bilang video yang dia buat itu digunakan bukan untuk maksud yang baik. Siapa bilang justru maksud saya baik kan? Justru video dia yang maksudnya tidak baik, flexing ya. Dan si Chandra, and he does not have any permission to use it. Si Chandra itu nggak dapat permisi dari saya untuk menggunakannya, ya. I have downloaded the video and provided it to my lawyer. We will process it by the law to the police department. Terus dia kasih tahu juga, saya sudah download tuh videonya si Chandra dan saya sudah kasih ke pengacara saya. Dan kami akan memprosesnya secara hukum di kepolisian, ya. Oke, terus dia tambahin lagi di bawah. Ya, tapi yang dia bilang kasih ke lawyer dan mau dilaporkan ke polisi, saya belum dipanggil-panggil tuh. Padahal saya mau sekali dipanggil gitu ya. But in the meanwhile, this false information is dragging everyone to believe of what he's saying. Dia bilang bahwa sekarang ini dengan videonya si Chandra yang memakai video saya, maksudnya begitu, ya, mengandung informasi-informasi yang salah. Salah di mana, coy? Enggak lah, bener lah. Sehingga membuat orang-orang itu percaya dengan apa yang dikatakan si Chandra mengenai saya, kira-kira begitu, ya. Ya, lagi pula videonya itu sudah ditonton 200.000 orang, makanya kesel dia ya. Seakan-akan orang-orang yang 200.000 orang lebih itu yang nonton video saya tentang dia itu percaya sama saya. Ya harus percayalah, orang maksud saya benar kan, mengajari orang supaya jangan tertipu sama teknik flexing murahan seperti ini gitu ya. Kemudian dia minta lagi, mohon lagi, please process the takedown, thanks. Dengan kata lain dia minta tolong turunkan videonya si Chandra gitu. Vince, wah nggak pakai kapten dia, Vince aja gitu ya. Kemudian dijawab sama YouTube lagi. Hello katanya, thank you for your message. However, we remain concerned that your copyright notification is not valid for some or all of video identified in your notification. As a result, the content will remain live on YouTube. Mantap ini YouTube. YouTube bilang terima kasih atas informasi-informasi, message-message Anda. Tetapi kami tetap berpendapat bahwa gugatan copyright Anda tidak berlaku itu untuk video-video yang Anda laporkan. Sebagai hasilnya, kontennya si Chandra akan tetap live di YouTube, bukan VTube, kok salah, di YouTube gitu ya, akan tetap live. Jadi tidak di take down sama YouTube ya. Jika Anda punya masalah, ini maksudnya dia bicara sama Vincent mengenai harassment atau segala macam, ya Anda pelajari lagi lah policy kami yang dikasih tanda biru itu ya, untuk mengerti situasi Anda ya, dan bagaimana Anda harus melaporkan konten itu kalau masih nggak terima sama keputusannya YouTube ya. Sincerely, the YouTube team and copy of notice. Thank you YouTube ya. Jadi sebagai catatan, Anda boleh melaporkan kalau Anda punya video dipakai sembarangan, tapi YouTube akan memeriksa apakah klaim Anda itu benar, apakah tidak benar, dan seterusnya. Dan YouTube yang punya kata akhir. Kalau dia bilang tetap kami tidak akan turunkan, ya tetap. Makanya video saya tentang Kapten Vincent tetap ada di sana. Jadi terima kasih kepada Kapten Vincent yang sudah melaporkan saya ke YouTube ya. Jadi Anda harus terima keputusan YouTube bahwa video saya tidak diturunkan oleh YouTube. Oke? Demikian saja, semoga ini mencerdaskan Anda semua, terutama jika Anda juga YouTuber gitu ya. Bahwa tidak selalu atau tidak semudah yang dipikirkan orang kalau misalnya video Anda dilaporkan atau diminta take down
terus otomatis video Anda di take down. Kalau klaimnya itu nggak masuk akal atau kurang kuat, maka YouTube tetap punya hak untuk membuat konten atau video yang dilaporkan tetap berada di YouTube. Oke, silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.